belum? Sudah dong, Cek. Nah, sebelum ibadah teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian baju rapi ya. Teman-teman, jangan sambil makan ya. Jangan main HP ya. Dan jangan sambil main ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman, mengikuti arahan kakak-kakak ya. Dan ikuti dengan semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Sekarang Sherry ingin mengajak teman-teman memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kepada kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik, spesial memperingati ulang tahun GBI Gatot Subroto yang ke-33. Hari ini kita ibadahnya bersukacita bersama. Kita sama-sama sorakan haleluya dulu ya Kak. Dalam Siap, hitungan ketiga, siap? Siap Kak. 1, 2, 3. Haleluya. Wah, kalau gitu kita akan nyanyi selamat ulang tahun dulu ya. Nyanyi dengan semangat. Buat Tuhan harus bersukacita. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Raja kita, kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahmu. GBI Gatsu, selamat ulang tahun. Lagi ya, kita nyanyi dengan semangat dong. Gimana sih kalau ulang tahun? Semua bersukacita. Sama-sama katakan, selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Ayo berdoa. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia
GBI Gatsu, selamat ulang tahun. GBI Gatsu. GBI Gatsu, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GBI Gatot Subroto. Semakin menjadi berkat. Haleluya. Happy birthday. Memberkati. Kami terus menjadi berkat untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Yeay! Shalom adik-adik dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk GBI Gatot Subroto Tuhan, biar di usianya yang ke-33 tahun ini, Tuhan terus sertai dan Tuhan berkati Tuhan. Biar lewat GBI Gatot Subroto banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang dibangkitkan di seluruh Indonesia, juga di seluruh bangsa-bangsa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Opa Niko Tuhan, biar Tuhan yang terus pimpin kehidupannya, Tuhan yang terus berikan kesehatan untuk Opa Niko dan keluarga besarnya Tuhan. Tuhan, biar Opa Niko terus juga dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pastor Samuel, Ketua Rayon 1C ya Tuhan. Tuhan yang tuntun kehidupannya, biar apa yang menjadi isi hati Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pastor Paulus Tuhan, Tuhan yang tuntun kehidupannya, Tuhan yang sertai keluarganya. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan ada dalam kehidupannya, juga kesehatan yang sempurna ada padanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya masih bersukacita, amin? Amin. Amin. Nah, buat adik-adik yang masih duduk, kakak ajak kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, karena Tuhan ada bersama kita, amin? Amin. Amin. Yeay, semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau bersuka, kita mau menyenangkan Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi Dan bersuka karena kita. Tuhan Allah Di tengah kita besar, besar, besar. Semuanya ikuti gerakannya ya. Hey, dari awal lagi adik-adik ya. Besar. Siap? Katakan. Tuhan Allah Di tengah kita. besar, Amin. besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi Amin. dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Kita gerak ya adik-adik ya. Besar, Ke kanan. Kiri. besar. Ya. Lagi ya adik-adik ya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Yang belum tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Karena hari ini kita mau bersuka cita untuk Tuhan kita, amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah Amin. di tengah kita Semuanya hadap ke kanan. Katakan,
masih kecil, tapi kita punya iman yang besar. Yang Amin. percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama katakan ya. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Allahku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Sekali lagi ya. walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, Karena Allahku besar. walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Allahku besar, besar, Ya. Amin. besar, Lagi. besar, Lagi. besar. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Wah, adik-adik, apakah masih semangat? Amin. Pastinya harus semangat dong, karena kita mau bilang Tuhan kita itu dahsyat. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu dahsyat? Saya. Kurang semangat nih. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat? Katakan haleluya. Haleluya. Kita akan angkat pujian kita, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, dari hujan bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi. Kita katakan kemuliaannya disaksikan adik-adik. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, oh gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh,
Adik-adik luar biasa, kakak lihat tadi sukacitanya yang sangat meriah. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Masih dalam rangka mengucap syukur atas ulang tahun GBI Gatot Subroto. Hari ini kita mau banyak bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Mari kita siapkan hati. Kita mau naikkan pujian ini bahwa besarlah yang Tuhan perbuat atas gereja kita, atas hidup kita. Mari siapkan hati. Kita akan mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar. Terima kasih Yesus, Engkau besar. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Tiara labaya, shikira labaya, shandara labaya, shande. Sungguh besar Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu buat gereja-Mu Tuhan. Tiara labaya, shandara labaya, shandara labaya, shandara lamu. Ayo mulai naikkan ucapan syukur kita. Kalau Tuhan memelihara hidup kita, bukan kuat, bukan gagah, tetapi karena Roh Tuhan yang memberkati setiap kita. Perbuatannya besar, perbuatannya ajaib. Engkau besar Tuhan. Haleluya. Shiralabaya Yesus, Shiralabaya Shikiralabaya Shandaralabaya Shande. Sekarang kakak mau undang adik-adik angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini kepada Tuhan, sebab Dia besar. How great is our God, how great is our God. Angkat tangan kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Thank you Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and only see how great Katakan how great. is our God. Yes Lord, how great is our God. How great Is our God. Sing with me, how great is our God, and only sing how great is our God. Katakan, let's sing. How great is our God. How great is our God. Is our God. Sing with me Lord. Sing with me, how great is our God, and only sing how great is our God. Let's sing. Jesus' name
yang besar. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati hidup kami. Engkau yang memberkati setiap kehidupan keluarga kami. Kami percaya Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup untuk memecahkan setiap masalah kami. Allah yang sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Allah yang sanggup memberkati kami apapun keadaan kami saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur dan bersuka cita. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, berkati kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama adik-adik kita berkata amin. Hai, shalom adik-adik. Wah, nggak terasa ya, kita udah ada di bulan September. Nah, di bulan September adik-adik ada yang spesial nih. Kita merayakan hari ulang tahunnya dari gereja kita, yaitu GBI Gatot Subroto adik-adik. Wah, kita ucapin yuk selamat ulang tahun sama-sama ya dari rumah. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GBI Gatot. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau lihat nih, mana sih tangan-tangannya adik-adik yang semangat? Coba angkat tangannya. Wah, adik-adik di rumah semangat semua. Kakak udah lihat tuh tangan-tangannya, walaupun ya kakak melihatnya dengan mata iman, tapi kakak yakin adik-adik di rumah juga semangat banget dengerin firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, yuk kita berdoa lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami juga boleh merayakan ulang tahun dari gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati gereja kami. Biarlah kami Tuhan bisa menjadi jemaat yang baik. Biarlah Tuhan Engkau berkati juga setiap pemimpin yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dengan bahasa yang mudah dimengerti. Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik udah siap kan dengerin firman Tuhan? Nah, firman Tuhan hari ini tuh mau ngajarin kita kenapa sih kita harus percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik kakak mau ambil cerita dari Bapak Abraham. Pasti adik-adik bilang gini, Kak, aku udah sering banget Kak dengar tentang Bapak Abraham. Nah, tapi hari ini adik-adik kakak yakin kalau adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang Bapak Abraham, adik-adik pasti akan mendapatkan hikmat yang baru dan pengajaran yang baru tentang firman Tuhan. Oke adik-adik, tunggu-tunggu ya dengerinnya. Nah, Bapak Abraham saat itu adik-adik sama Ibu Sarah istrinya, mereka itu adalah keluarga yang diberkati sama Tuhan. Mereka punya banyak harta, mereka punya banyak unta, mereka punya banyak pelayan adik-adik. Tapi ada satu hal yang mereka tuh belum punya saat itu adik-adik. Mereka belum punya keturunan, mereka belum punya anak. Nah, saat itu adik-adik, usianya Bapak Abraham dan Ibu Sarah udah tua untuk mempunyai seorang anak. Ibarat kata mustahil untuk punya anak di usia seperti itu adik-adik. Saat itu tapi adik-adik, Tuhan Allah berjanji loh sama Bapak Abraham di usia yang tua ini. Tuhan Allah berjanji kalau akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Coba adik-adik hitung deh, nggak mungkin bisa dihitung kan, berarti banyak sekali. Tapi Bapak Abraham berpikir, tidak mungkin nih karena usia mereka cukup tua untuk punya anak adik-adik. Tapi adik-adik tahu gak sih, pada saat Bapak Abraham berusia 100 tahun dan Ibu Sarah berusia 90 tahun adik-adik, mereka mempunyai anak yaitu Ishak. Nah, luar biasa kan adik-adik, Tuhan Allah kita. Walaupun Bapak Abraham udah berusia 100 tahun dan Ibu Sarah berusia 90 tahun saat itu, tapi Tuhan menggenapi janjinya kepada Bapak Abraham loh adik-adik. Mereka akhirnya mempunyai keturunan melalui Bapak Ishak. Walaupun adik-adik Ibu Sarah mempunyai rencana-rencana lain, tapi tahu gak adik-adik, Tuhan menggenapi janjinya loh bahwa Ibu Sarah yang akan melahirkan keturunan buat Bapak Abraham di usianya yang 90 tahun. Seiring berjalannya waktu adik-adik, anaknya Bapak Abraham, Ishak itu
bertumbuh usianya dan Bapak Abraham sangat menyayanginya adik-adik. Dan juga ketika melihat Ishak, Bapak Abraham itu merasa wah begitu besarnya janji Tuhan sama dia adik-adik. Adik-adik tadi kan kakak udah bilang ya kalau Bapak Abraham itu sangat mengasihi anaknya yang tunggal yaitu Ishak. Nah tapi adik-adik suatu malam Tuhan berfirman, Tuhan bilang bawa Ishak dan persembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Wah adik-adik Bapak Abraham patah hatinya karena anaknya yang dia kasihi harus dibawa sebagai korban. Tapi hebatnya Bapak Abraham adik-adik, karena dia sungguh-sungguh percaya dan dia sungguh-sungguh taat sama Tuhan adik-adik. Akhirnya Bapak Abraham setuju dan besok paginya adik-adik Bapak Abraham mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan untuk membawa korban dan mereka berjalan adik-adik. Mereka mendaki gunung dan tempat itu disebut Moria adik-adik. Di situ Bapak Abraham membangun sebuah mezbah untuk mempersembahkan korban. Saat itu adik-adik Ishak melihat, wah kok nggak ada hewan yang dikorbankan? Saat itu juga Ishak belum mengerti apa sih yang mau dilakukan sama papanya nih, sama Bapak Abraham. Nah tapi adik-adik Bapak Abraham bilang gini sama Ishak, meyakinkan bahwa korbannya Tuhan sudah sediakan loh adik-adik. Dengan air mata di matanya memohon kepada Tuhan, Bapak Abraham mengikat putranya di atas mezbahnya adik-adik. Wah sedih banget deh, sedihnya nggak bisa dibayangin adik-adik. Dia patah hati. Terus kemudian Bapak Abraham mengambil pisau untuk mempersembahkan putranya sebagai korban. Tapi nih adik-adik, saat itu tiba-tiba ada suaranya bilang gini, Abraham, Abraham. Wah itu suara malaikat ternyata adik-adik yang mewakili Tuhan. Jangan ganggu anak itu. Aku tahu kamu takut akan Tuhan karena kamu rela mengorbankan anakmu demi ketaatan kepada Tuhan. Wah, kemudian adik-adik suara itu menyuruh Bapak Abraham untuk melihat ke semak-semak di dekatnya. Nah di situ ada seekor domba jantan yang tanduknya nih kesangkut di semak-semak. Nah saat itu Bapak Abraham benar-benar gembira, benar-benar senang banget putranya itu yang dia kasihi akan hidup. Nah ternyata dari Tuhan sudah menyediakan korbannya loh adik-adik. Tuhan tuh benar-benar adik-adik menepati janjinya loh sama Bapak Abraham. Wah luar biasa kan adik-adik. Nah gambarannya Bapak Abraham ini itu yang sekarang kita lihat adik-adik ketika Bapak Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Itu pelajaran yang sangat indah yang Tuhan tunjukkan bahwa pada suatu saat nanti nih adik-adik pada saat Tuhan Yesus datang, Mesias itu datang, Tuhan Yesus itu kan anak tunggalnya Allah adik-adik yang dikorbankan untuk menebus dosa semua manusia. Dosanya kakak, dosanya adik-adik, dosanya papa mama, dosanya semua orang adik-adik. Wah kakak udah selesai nih bercerita tentang Bapak Abraham adik-adik. Kakak yakin adik-adik di rumah mendapatkan sesuatu yang baru lagi nih adik-adik tentang ketaatan Bapak Abraham. Tentang bagaimana Bapak Abraham percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Benar kan adik-adik? Oke, apa sih poin yang bisa kita dapetin dari pelajaran firman Tuhan hari ini? Yang pertama adik-adik, kita harus memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa sih kita harus memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus? Tahu gak sih kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah tahu yang terbaik buat kita. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya loh buat kita. Jadi dia sudah memberikan yang sangat terbaik buat kita adik-adik. Kenapa sih kita harus gak percaya? Justru kita harus semakin percaya kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya loh adik-adik untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kita harus mempunyai iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mau kan sungguh-sungguh dan taat dengan perintah-perintah Tuhan Yesus? Nah, oke. Yang kedua nih adik-adik. Yang kedua apa sih yang kita bisa pelajari lagi? Kita harus sungguh-sungguh menantikan waktunya Tuhan. Wah, maksudnya gimana nih Kak? Nah, kita harus sungguh-sungguh seperti tadi Bapak Abraham adik-adik. Walaupun dia dengan sedih patah hati harus mengorbankan anaknya yang satu-satunya, tapi dia tetap percaya. Dia sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan yang akan menyediakan korban. Lihat sendiri kan adik-adik, Bapak Abraham akhirnya disediakan korbannya di situ adik-adik. Nah sama saat seperti ini kita kan lagi sedih adik-adik. Wah kita nggak bisa kemana-mana, kita
kita di rumah aja, terus masih COVID juga masih banyak kasusnya adik-adik. Tapi tahu nggak sih adik-adik, kita harus tetap menanti waktunya Tuhan, karena kita tahu tuh waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik adik-adik buat kita semua. Oke adik-adik? Wah, luar biasa kan adik-adik poin-poin yang tadi udah kakak kasih. Adik-adik harus ingat ya, kalau adik-adik harus percaya, punya iman yang percaya nih sama Tuhan Yesus. Lalu adik-adik juga harus menantikan waktunya Tuhan, kalau Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita semua. Oke, adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini ada di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ada di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nah, adik-adik, kita baca sama-sama ya yang ada di layar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita ulangi sekali lagi ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yeay adik-adik. Oke. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kakak juga sudah selesai bercerita. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh belajar dari Bapak Abraham bagaimana kami harus taat, bagaimana kami harus percaya sama Tuhan, bagaimana ketika kita percaya, kami percaya Tuhan, hidup kami pun dibenarkan. Kami mau menunggu waktunya Tuhan. Kami tahu Engkau yang tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang pimpin kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, yang selalu memimpin kami, yang selalu mengajarkan kami bagaimana kami harus percaya, bagaimana kami harus taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar selalu kami melalui firman-Mu, tegur kami melalui firman-Mu agar kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami yang lain. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, dan Tuhan juga yang akan mempertemukan kami secara online di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, sekarang saatnya kita memberi persembahan. Tapi sebelum memberi, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima hingga hari ini. Dan sekarang kami mau mengembalikan persembahan ini untuk Tuhan. Semoga Tuhan berkenan atas persembahan kami dan bisa membantu memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang mau memberi persembahan bisa mengirim ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, hari ini ibadahnya luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus.
Tadi sebelum kita dengar firman Tuhan, ada lagu dari Kak Eni bilangnya, How great is our God. Yes, sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah, kita nyanyi sekali lagi ya. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita nyanyi, How great is our God. Yeah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Katakan how great is our God. Sekali lagi ya, lebih kencang lagi suaranya. Katakan lagi. Yeah. How great. Amin. Angkat tangan tinggi-tinggi adik-adik. Sing with me, how great is our God. Hallelujah. And all will see how great is our God. And all will see how great. And all will see how great is our God. Sekali lagi ya, and all we see how great is our God. Oke adik-adik, angkat tangannya tinggi-tinggi, tutup mata kalian semuanya, angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.